Pengertian aliran filsafat rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari bahasa Inggris rationalis. Kata ini berakar dari kata dalam bahasa Latin ratio yang berarti akal. Menurut A.R. Lache, berdasarkan akar katanya rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Rasionalisme adalah merupakan faham atau aliran atau sejarah yang berdasarkan ratio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran hakiki. Pendiri filsafat rasionalisme. Rasionalisme dipelopori oleh René Descartes 1596 sampai 1650 yang disebut sebagai bapak filsafat modern. Ia ahli dalam ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. Ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus satu, tanpa bandingannya, harus disusun oleh satu orang, sebagai bangunan yang berdiri sendiri menurut satu metode yang umum. Tokoh-tokoh terpenting aliran rasionalisme adalah 1. Descartes, 2. Blaise Pascal, 3. Nicolas Malebranche, 4. Bruce de Spinoza, 5. G.W. Leibniz. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta daripada melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Rasionalisme mempunyai pemikiran dari segi ideologi dan tujuan yang humanisme dan ateisme, dalam hal bahwa mereka bertujuan untuk menyediakan sebuah wahana bagi diskursus sosial dan filsafat di luar kepercayaan keagamaan atau tahayul. Implikasi aliran rasionalisme terhadap dunia pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa logika adalah kaidah-kaidah berpikir. Subjeknya akal-akal rasional, objeknya adalah proposisi bahasa. Proposisi bahasa yang mencerminkan realitas, apakah itu realitas di alam nyata ataupun realitas di alam pikiran. Kaidah-kaidah berpikir dalam logika bersifat nikaya atau mesti. Penolakan terhadap kaidah berpikir ini adalah mustahil atau tidak mungkin. Bahkan mustahil pula dalam semua khayalan atau angan-angan yang mungkin, atau all possible intelligible. Kelemahan aliran filsafat rasionalisme. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh manusia tidak pernah lepas dari jejaring pengalaman, entah itu pengalaman yang bersifat indrawi maupun spiritual. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh manusia tidaklah pernah absolut, bersifat a priori atau mendahului pengalaman, melainkan membentuk dan dibentuk bersama hadirnya jalanan pengalaman yang ada. Yang kedua, kemampuan rasio untuk menangkap dan menjelaskan realitas begitu saja diterima oleh rasionalisme. Rasionalisme luput melakukan terlebih dahulu pengujian atas sejauh mana kemampuan rasio bisa dijadikan pegangan. Bukan berarti hendak mengatakan bahwa kita harus membatasi kerja rasio, melainkan hendak melakukan pemeriksaan terhadap rasio sejauh mana rasio mampu guna menangkap dan menjelaskan kenyataan atau sebelum rasio atau akal budi itu melakukan penyelidikannya.